Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita sudah memasuki sesi ke-8 dari pelatihan performa tinggi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai fisiologi, di mana di bagian pertama kita sudah membahas mengenai cara membenarkan untuk postur tubuh kamu baik saat berdiri maupun saat duduk, dan juga tentang peregangan atau stretching seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas di bagian kedua di sesi ke-8 ini masih mengenai fisiologi. Fisiologi tentunya adalah ilmu mengenai tubuh kamu gitu ya. Dan ini adalah salah satunya, yaitu adalah berbicara dengan gestur dan bergestur. Gestur itu ada bahasa tubuh yang kamu gunakan saat kamu berbicara dengan lebih suaranya lebih keras dan mempunyai range tuh jangka, mungkin kalau jangka waktu suara apa ya, mungkin seperti mungkin kalau dari tangga nada gitu ya, kamu dari do rendah sampai ke do tinggi gitu kamu gunakan gitu. Jadi kamu nggak menggunakan nada yang datar seperti itu. Nah, bagaimana cara kamu berbicara dan bahasa tubuh kamu ketika kamu berbicara sangat-sangat menentukan dan mungkin menentukan image kamu di depan orang lain seperti itu. Dan sering sekali kita dididik, maksudnya dinilai bagaimana dengan cara kamu merasakan diri kamu secara fisik gitu ya. Dan kamu sangat-sangat mungkin sudah menyadari kalau ketika kamu dengan semangatnya menggunakan suara kamu dan gestur lebih berekspresif. Ya, jadi ketika kamu ingin menjadi seorang high performance, bahkan ketika kamu harus berhadapan dengan orang, baik itu untuk meyakinkan seseorang, baik itu untuk ngobrol, baik itu untuk mengenal orang lebih lebih dalam lagi gitu ya. Sangat-sangat penting ketika kamu menggunakan semangat, volume, dan gestur bahasa tubuh yang sangat-sangat baik gitu. Ketika kamu lebih ekspresif, tentunya orang akan lebih terbuka pada kamu. Sedangkan kamu misalnya defensif gitu, misalnya ketika kamu ditanya, oh apa kabar, baik gitu ya, gimana kerjaannya gitu aja sih gitu. Nah, dan dari hal-hal seperti itu gitu, bahkan kamu diam aja atau bahkan bahasa tubuh kamu misalnya menolak untuk diajak berbicara seperti itu, kamu tidak welcome gitu. Nah, tentu saja orang pun akan segan untuk berbicara kepada kamu. Dan kamu juga tentunya harus membiasakan hal ini gitu, karena ketika berbicara di mungkin di kehidupan sehari-hari gitu ya, di dunia nyata, tentu saja akan sangat banyak namanya peran orang lain gitu, baik itu sebagai teman, baik itu sebagai pendengar, baik itu sebagai partner bisnis atau apapun itu yang akan sangat berpengaruh ke kehidupan pribadimu. Dan ini adalah pertanyaan yang harus kamu jawab. Jika saya berbicara dengan lebih passionate, lebih bersemangat, nah bagaimana suara saya dan gerakan saya seperti itu. Jadi kamu harus membayangkan nih, ketika kamu sangat-sangat bersemangat dan secara passionate gitu ya, menceritakan cerita kamu, atau mungkin kamu menjual sesuatu, atau kamu bercerita tentang ide kamu atau hobi kamu seperti itu. Nah, bagaimana kelihatannya gambaran kamu gitu tentang diri kamu sendiri. Kamu harus tulis ini, oh suara saya apakah kecil atau besar gitu ya. Misalnya saya tubuhnya berdiam diri, atau bagaimana pundak saya misalnya turun, atau misalnya saya lebih bersemangat untuk postur tubuh saya lebih berdiri tegak, atau kamu menunduk seperti itu. Kamu akan bisa bernafas lebih dalam atau lebih lebih pendek-pendek seperti itu. Nah, itu kamu bisa tulis di sini gitu. Dan yang kedua adalah ini. Nah, karena cara saya berbicara gitu ya, dan gestur saya gitu, gerak tubuh saya seperti ini gitu, akhirnya orang menganggap saya sebagai gitu. Nah, misalnya ketika kamu berbicara seadanya aja gitu ya, tidak banyak berbicara, kamu pendiam seperti itu, ketika diajak ngobrol juga kamu kurang berekspresi gitu, akhirnya orang-orang pun menilai diri kamu gitu. Nah, karena kamu mungkin cara kamu berbicara dan gesturnya seperti itu gitu, orang menganggap kamu seperti apa gitu. Oh, kamu orang pendiam, oh kamu misalnya orangnya sombong, oh kamu orang tertutup. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita teliti gitu ya. Jadi kalau tadi kamu membayangkan gitu ya, kalau kamu bisa berbicara lebih semangat, kalau sekarang kamu melihat cara kamu
berbicara secara nyata gitu. Kalau sudah positif ya tentunya sudah bagus gitu, tapi ketika kamu negatif akhirnya kamu harus memperbaiki dan mungkin belajar gitu ya untuk akhirnya kamu bisa memiliki volume dan gestur yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah cara saya untuk mengingatkan diri saya untuk berbicara dengan dan gestur yang lebih dan gerak tubuh gitu ya, dengan lebih banyak volume dan range range nadanya itu yang tidak datar gitu, adalah caranya seperti apa. Nah, tentu saja ini sama-sama seperti kemarin, kamu bisa menggunakan handphone kamu, post-it notes, misalnya apa background di layar handphone kamu atau apapun itu gitu, akhirnya mengingatkan kamu untuk berbicara lebih keras dan lebih semangat, lebih passionate seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.